Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Li wa walidayya wa lil muslimin jami'an. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad 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 wa ala alihi wasallam Muhammad wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Latif 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 waltuf bina wal muslimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wal khair wa syukur masyiatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhalna wa afina wa tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa asirna wa la tu'sir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan guru kita semua, Buya Yahya serta keluarga, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah kepada beliau dan semoga beliau senantiasa diberikan oleh Allah segala curahan nikmat yang terutama adalah taufik di dalam langkah beliau membimbing umat Islam secara umum ataupun membimbing kita semua untuk bisa menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan para asatidz, para hadirin dan hadirat, para orang tua kami, wabil khusus Murabi Baitus Syakur, Ustaz Maulid Munsib Baitus Syakur, dan juga pengurus Baitus Syakur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bersyukur Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk sholat maghrib berjamaah. Alangkah banyaknya hamba-hamba Allah yang di waktu maghrib masih tersibukkan, masyghul dengan berbagai macam urusan, dan alhamdulillah Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk meninggalkan sebentar kesibukan itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan keberadaan kita semua di sini, kita memohon kepada Allah untuk saudara-saudara kita yang masyghul, yang masih tersibukkan dengan urusan lain, segera diberikan oleh Allah taufik untuk bisa sholat maghrib berjamaah, baik di dalam musola atau di rumahnya masing-masing atau di masjid-masjid. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada pengikutnya ila yaumiddin,
dan semoga kita semua berhak mendapatkan syafaat beliau di dunia dan di akhirat, dan semoga syafaat beliau juga menyeluruh atau mencakup semua hamba-hamba Allah yang sedang lalai. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga dengan syafaat beliau di dunia mereka diberikan taufik oleh Allah, hidayah untuk bisa mengikuti jalannya. Amin ya rabbal alamin. Para orang tua kami, ada yang lebih tua dari saya apa enggak nih? Orang tua kami ya sebagainya orang tua kami lah. Barangkali yang pemirsa juga ini, pemirsanya Ustadz Maulid ribuan nih. Mungkin ada orang tua kami juga, dan juga rekan-rekan, saudara-saudara, kalau bahasa Jawanya rencang-rencang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Arabnya ikhwan ya, ikhwan atau ashab. Banyak para ulama ketika menulis buku Sa'alani ba'dul ikhwan, Sa'alani ba'dul ashab, para ulama yang hebat-hebat itu tidak pernah menganggap santrinya sebagai murid, selalu dianggap sebagai ikhwan, saudara, dianggap ashab, kawan, padahal yang meminta kepada mereka itu adalah para santri-santrinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua rahmatnya sebagaimana yang Allah berikan kepada para ulama-ulama terdahulu. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Safinatun Najah karangan atau tulisan Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumer Al-Hadrami, yang dilanjutkan oleh Syekh Nawawi bin Umar atau Syekh Nawawi Banten dalam kitab Siam atau bab puasa. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah dalam bab haji. Kita baru sampai Muqaddimah Safinatun Najah, berarti masih tulisan Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi madadihi wa bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kemarin kita membaca panjang dan lebar terkait bismillahirrahmanirrahim. Kemarin belum didokumentasikan ya, ini juga dokumentasikannya nggak tahu memorinya muat apa enggak. Kalau yang kemarin belum dokumentasikan, insya Allah sudah ada di hati masing-masing. Bagaimana dikatakan al ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu di dalam hati, bukan di dalam memori apa dan macam-macam. Kemarin kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Kemarin kita membaca keberkahan bismillahirrahmanirrahim, dan diantaranya adalah ketika kita membaca bismillah kita tahu maknanya ba di sini, maka ketika kita membaca bismillah lebih mantap. Akan menulis bismillah, akan makan bismillah, pakai baju bismillah, kemudian akan berangkat ke musola bismillah, akan ngaji bismillah. Maka saat itu kita hadirkan makna ba di sini, yaitu berbagai macam makna kemarin sudah kita berikan. Di antaranya adalah makna atabarroku bismillah, saya mengambil keberkahan dengan menyebut asma Allah. Di antaranya adalah atawassalu bismillah, saya melakukan ini dengan tawassul kepada asma Allah, tawassul kepada asma Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ini hafid semua. Masya Allah ya. Falahul asmaul husna ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Serulah Allah atau Ar-Rahman dengan asma Allah yang manapun kita menyeru, maka Allah memiliki asmaul husna. Yang di sini disebutkan ada 3, Allah, Ar-Rahman, dan
Ar-Rahim. Jadi membaca bismillah hakikatnya adalah tawasul dengan asma Allah, asmaul husna. Maka kemarin kita kisahkan, tidak heran jika para ulama zaman dulu ketika berdoa baru mengucapkan bismillah sudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hatinya sambung dengan Allah dan benar-benar membaca bismillah mengetahui hakikat dari makna asma-asma Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah pemilik seluruh alam atau Tuhan seluruh alam. Robbi ini kalau diartikan kita di bahasa Indonesia itu kan Tuhan ya, Robbana ya Tuhan kami. Maksudnya adalah yang mengurusi kami. Jadi Robba ya Robbi. Kemudian di sini sudah menjadi maklum kalau dimaksud dipanggil Robbana ya yang mengurus kami ya Allah. Seperti cerita kemarin adalah ketika Abdul Muthalib Ka'bah akan diserang, maka beliau datang kepada Abraha dan berkata, lil Ka'bati Rabbun wa ana Rabbul mal wa ana Rabbul jamal, bahwa Ka'bah ini sudah punya pemilik dan punya yang mengurus sendiri. Pokoknya Ka'bah sudah ada yang ngurus, sedangkan saya adalah pengurus unta-unta ini. Maka kembalikanlah unta saya. Itu maksudnya bukan ana Rabbul mal atau Rabbul jamal, saya adalah Tuhannya unta ini, bukan pemilik yang mengurusi. Jadi Rabbun itu adalah yang mengurusi atau yang apa ya bahasa ininya ya, yang mengurusi lah. Maka ketika kita menyeru Allah dengan Robbana, saat itu kita minta diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita baru membaca Robbana harusnya sudah connect kepada Allah, bahwa urusan saya yang sangat berat ini, yang mungkin kita terseduh-seduh menangis memohon kepada Allah, saat Robbana berarti kita sedang menyeru, wahai Tuhanku yang mengurusi urusanku. Udah, ya sudah diurusi Allah. Itu kalau tingkatan yakin yang sudah ke sana. Kalau kita sudah berseduh-seduh Robbana sampai 50 kali juga kadang belum nyambung. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, yang mengurus seluruh alam atau Tuhan seluruh alam. Wabihi nasta'in, wabihi nasta'inu, dan kepadanya aku minta pertolongan, ala umurid dunya waddin. Nah ini setelah bismillah alhamdulillah langsung doanya wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas urusan dunia dan urusan akhirat dan segala urusan lah. Jika kemarin Masya Allah luar biasa diterangkan Ustadz Maulid terkait dengan bagaimana kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membersihkan diri. Nah, di sini ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sudah diajarkan oleh hadis Rasulullah SAW, ketika meminta kepada Allah jangan langsung, tapi dahului dengan memuji kepada Allah. Dahului dengan memuji kepada Allah. Nah, di dalam kalau tidak salah itu hadisnya ada di hadis-hadis tentang tasyahud ya, tentang tasyahud. Karena memang di dalam tasyahud itu sendiri sama. Urutannya adalah memuji kepada Allah, sholawat, baru berdoa. Nah, di sini memuji kepada Allah, kemudian berdoa bihi nasta'in, kemudian dilanjutkan sholawat. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Di sini ada harokatnya khatamin nabiyyin. Wa sallallahu, dan semoga Allah memberikan rahmat disertai dengan mengagungkan, wasallam, dan memberikan penghormatan atau salam ala sayyidina, kepada pemimpin kita Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad. Kalau dalam pembahasan sayyidina itu ada yang memang tidak berkenan, itu biasanya adalah pembahasannya di dalam sholat. Para ulama membahas itu dalam sholat karena yang datang dari Rasulullah terkait sholawat, itu sholawatnya tidak ada sayyidina di dalam riwayatnya, tetapi para ulama mengatakan ketika kita nyebut Nabi Muhammad harus disertai penghormatan dengan sayyidina. Tetapi sebagian mengatakan kalau dalam sholat ya ikuti riwayat, jangan tambah-tambah. Tapi ada yang sampai berlebihan, maksudnya berlebihan
Di dalam sholat, di luar sholat, semuanya nggak boleh ditambah itu. Padahal tetap boleh, karena Nabi sendiri mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhar, bahwa akulah pemimpin anak Adam wala fakhar, dan tidak ada kebanggaan, yang artinya tidak sombong. Nah, ketika kita menyebutkan ala sayyidina, kepada pemimpin kami, nah kalau sudah mengakui, kita mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bahwa pemimpin kami adalah Nabi Muhammad, sayyidina, pemimpin kami Muhammad, maka seyogianya kita, orang yang mengakui pemimpin kita, harus mengikuti pemimpinnya. Nah, kalau kita melenceng dari ajaran Nabi Muhammad, berarti sholawat kita ini hanya di bibir saja. Ketika kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kok kita tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai pemimpin kita, sehingga jalan kita tidak mengikuti relnya Nabi Muhammad. Berarti sholawat kita itu hanya di bibir, tidak masuk ke dalam hati, tidak diresapi, atau mungkin tidak tahu maknanya, bahwa sayyidina artinya adalah pemimpin kita. Ala sayyidina, kepada pemimpin kita Muhammadin. Kalau di dalam Al-Quran itu ada ayat yang Nabi Yahya itu wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin, wa sayyidan wa hasuran itu Nabi Yahya juga bergelar sayyid wa sayyidan. Di Al-Qur'annya disebutkan bahwa Nabi Yahya itu di kaumnya menjadi sayyid, menjadi pemimpin untuk kaumnya. Maka ketika Nabi Muhammad kita tambahkan gelar sayyid di depannya, itu aula wa afdal, lebih utama, karena Nabi Muhammad adalah pemimpin para nabi, maka lebih utama ditambahi sayyid. Kemudian di sini ada gelar lain yang disebutkan khatamin nabiyyin. Khatamin nabiyyin ini kalau menggunakan fathah, khatam ya, bukan khotim. Kalau khotam itu artinya adalah yang menjadi legalitas, atau legalitasnya itu ya Nabi Muhammad. Para nabi itu pangkat kenabian mereka belum legal kalau belum dari mendapatkan legalitas dari Nabi Muhammad. Kalau orang dulu khotam itu artinya adalah stempel ya, stempel, khotam, stempel. Karena zaman dulu juga khotam itu cincin, itu kebanyakan sekaligus ada stempelnya. Seperti cincin Nabi itu ada stempelnya, Muhammadun Rasulullah tulisannya, terbuat dari perak ya, terbuat dari perak. Kemudian tulisannya Muhammadun Rasulullah di situ. Sehingga di situ kalau mengirim surat tinggal di stempel pakai itu, pakai khotam, stempel. Kemudian ada juga khatimin nabiyyin. Khatim itu yang menjadi pamungkas. Ya, pamungkas juga bisa menjadi tadi legalitas. Tapi kebanyakan memang dibaca fathah. Kalau di Al-Qur'an itu khatim apa khotam? Di Al-Qur'an itu hafid Ustaz, yang ayat wa khatamin nabiyyin ya, di Al-Qur'an ya. Maka Muhammadun aba ahad min rijalikum, walakin gimana ayatnya? Khotam ya. Iya, berarti ini juga mengikuti Al-Qur'an. Dikasih, kalau di kitab kuning nggak ada harokatnya, mau baca khotim mau baca khotam terserah. Tapi para ulama membahas itu makna khotim dan makna khotam. Maka ablagh, lebih tinggi sanjungannya ketika dibaca khotamin nabiyyin. Wa alihi, dan keluarganya. Keluarganya ini ada 3 makna. Secara umum ada 3 makna. Makna pertama adalah keluarga terdekat Rasulullah SAW, yaitu ahlu bait, ahlu bait yang disabdakan oleh Rasulullah ketika berada di dalam kisah ya. Jadi ada kisahnya itu, Nabi Muhammad itu memasukkan Hasan, Husain itu, ada ahlu baiti gitu, ahlu baitnya Rasulullah. Nah, itu terkhusus. Nah, kalau tidak terus itu ada lagi ahlu bait itu
termasuk di dalamnya adalah istri-istri Rasulullah. Maka kalau mohon maaf ada golongan mencintai ahlu bait keluarga Rasul tapi membenci istri Rasulullah, maka itu keliru. Karena di dalam Al-Qur'an yang yang disebutkan yutahhirukum tathira itu yang ayat Qur'annya itu gimana Ustaz? Aywa inna yuridu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ini juga ayatnya ini itu terkait dengan istri-istri Rasulullah. Ahlal baitnya di sini adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada yang mencintai ahli bait keluarga Rasul tetapi membenci istri Rasul, ini keliru, karena di Al-Qur'an sendiri ayat itu turun terkait dengan istri-istri Rasulullah. Maka masuk ahli bait Rasulullah adalah istrinya dengan nas Al-Qur'an, ada di dalam Al-Qur'an. Maka kita tidak boleh mengikuti golongan-golongan yang mencintai keluarga Rasul tetapi membenci istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian derajat yang kedua adalah ahlu bait atau wa'alihi ini di dalam bab zakat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, yang tidak boleh menerima zakat yang dikatakan sebagai ahlu baitnya Rasul diharamkan memakan zakat oleh Rasulullah sendiri, bahwa keluarganya ini disabdakan oleh Rasul tidak boleh haram memakan zakat, memakan sodakoh atau zakat. Maka sebagian habaib itu ketika bercerita dengan kami selalu mengatakan, kalau ada yang ngasih itu tolong niatnya hadiah kalau kepada kami, kalau niatnya sodakoh kami untuk makannya itu enggak ini sodakoh, apalagi zakat. Itu adalah kata beliau didikan dari Rasulullah agar ahlu baitnya itu tidak malas-malasan, agar ahlu bait itu menjadi contoh, jadi tidak mengharapkan zakat. Oleh Imam Syafi'i dikatakan ahlu bait atau wa'alihi di sini keluarga Rasul yang tidak boleh menerima zakat adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Termasuk Bani Muthalib adalah Imam Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i itu nasabnya sampai kepada sahabat yang namanya Syafi'i, yang mana itu termasuk dari Bani Muthalib. Maka dikatakan bahwa dari 4 mazhab ini yang nasabnya sampai kepada keluarga Rasul yang dari kaum Quraisy adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini termasuk ahlu bait, Maka dikatakan bahwa Imam Syafi'i sangat mencintai ahli bait. Bahkan dikatakan kalau seandainya Rafidhah itu salah satu golongan dari Syiah itu ya, dikatakan orang yang mencintai ahlu bait, maka saya orang Rafidhah. Tetapi di sini maksudnya adalah bahwa Imam Syafi'i pokoknya mencintai ahlu bait sudah gitu. Karena memang beliau sendiri juga termasuk dari bangsa Quraisy, dari Bani Muthalib. Ada sebuah buku atau kitab ya, tulisan Imam As-Subuki yang mengatakan di situ judulnya ya, Qaulu al-Imam al-Muttalibi idza shahhal hadis fahuwa madhhabi. Jadi di situ beliau langsung menyebutkan al-Imam al-Muttalibi, tidak mengatakan al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam al-Muttalibi yang dari Bani Muthalib, itu Imam Syafi'i dari Bani Muthalib. Idza shahhal hadis fahuwa madhhabi. Saya pernah baca bukunya, ternyata memang luar biasa Imam Syafi'i dalam berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di situ riwayat-riwayatnya dari beliau banyak sekali. Tetapi diluruskan oleh Imam Subuki terkait kekeliruan pemahaman sebagian orang yang salah paham memahami ungkapan Imam Syafi'i, bagaimana Imam Syafi'i berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Bahkan terkenal di kalangan usul fikih, ulama-ulama usul fikih, bahwa Imam Syafi'i itu dikatakan sebagai nasirus sunnah. Hampir saja di belahan bumi timur itu pada waktu itu, karena pusat pemerintahan pada waktu itu ada di Baghdad ya, di timur, itu dikuasai oleh ahlur ra'yi yang mereka logikanya kuat, sehingga ketika mengambil hukum-hukum itu logikanya sangat kuat sekali. Dan yang ahli hadis
itu hampir saja mereka tersisihkan karena memang mereka tekstual, sangat letterlek ya, sesuai dengan apa yang ada di dalam itu, sehingga tidak berkembang. Dan yang berkembang itu ahlul ra'yi, yang menggunakan logika memahami Al-Qur'an hadis, tapi di cocok-cocokan sehingga Al-Qur'an hadisnya itu tidak bertentangan. Nah, di situ ahlul ra'yi ini karena sedikitnya riwayat-riwayat di situ, sehingga mereka banyak istimbatnya dari dari Al-Qur'an dan hadis yang ada. Kemudian di belahan bumi lain di Madinah itu ada ahlul hadis yang pada waktu itu adalah Imam Malik. Nah, Imam Syafi'i ini berguru kepada Imam Malik ahlul hadis, dan juga berguru kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, santrinya Imam Abu Hanifah, yang mana termasuk dari kaum ahli ra'yi. Sehingga Imam Syafi'i mengumpulkan keduanya, mengkompromikan bagaimana ijtihad dengan ra'yi dan bagaimana ijtihad dengan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Maka terkenal sebagai Nasirus Sunnah. Beliaulah pendekarnya sunnah, pendekarnya atau pahlawannya sunnah. Itu Imam Syafi'i. Kalau ada orang yang meremehkan Imam Syafi'i, bahkan tidak mau menganggap pendapatnya Imam Syafi'i, maka boleh dikatakan orang ini sombongnya berlebihan. Karena Imam Syafi'i sendiri itu santrinya ada Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal punya santri namanya Imam Bukhari. Imam Bukhari punya santri namanya Imam Muslim. Imam Bukhari, Muslim itu keduanya itu setelah Imam Syafi'i. Jadi santri dari santrinya Imam Asy-Syafi'i. Maka kalau orang pegangan pada kitab Bukhari Muslim tidak mengikuti Imam Syafi'i, maka orang sangat sombong sekali. Sejauh mana pengetahuan kita terhadap Al-Quran hadis jika dibanding dengan Imam Bukhari dan jika dibandingkan dengan Imam Muslim. Nah, wa alihi, keluarga Nabi yang ketiga itu dikatakan di dalam beberapa kitab memang semua pengikut Rasulullah SAW yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan bertakwa, itu termasuk wa alihi, keluarganya Rasulullah. Seperti di Al-Quran sendiri dikatakan alu Fir'aun ya, alu Fir'aun, keluarga Fir'aun. Itu maksudnya adalah tentara-tentaranya Fir'aun, pengikut-pengikut Fir'aun, dan kelompoknya Fir'aun. Itu kelompoknya Fir'aun, pengikutnya Fir'aun disebut alu Fir'aun, keluarga Fir'aun. Maka begitu pula yang dimaksud dengan alu Muhammadin, keluarga Nabi Muhammad. Kalau dalam bab ini para ulama mengatakan hanya dalam bab doa. Kalau kita berdoa semoga Allah mencurahkan rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya wa alihi, maka mencakup seluruh umat Islam juga, mencakup seluruh orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan bertakwa. Jika kita melihat dari tiga definisi ini, bahwa keluarga Nabi ada ahlul kisah, ada keluarga Nabi Bani Hashim Bani Muttalib, ada keluarga Nabi adalah seluruh orang yang beriman dan bertakwa, maka di sini ketika kita membaca sholawat kemudian wa alihi, berarti kita juga mendoakan saudara-saudara kita sesama muslim ini. Jadi jarang sekali setelah sholawat kemudian kepada keluarganya, kemudian ditambahkan kepada kaum muslimin muslimat, karena sudah mencakup di dalam sini. Tetapi kenapa kok ditambahkan wasahbihi, sahabatnya juga? Karena sahabatnya itu tidak ketinggalan, mereka itu memiliki makom khusus. Nah, terkait dengan sahabat ini para ulama memberikan definisi. Ada yang definisinya adalah orang yang beriman kepada Nabi saat Nabi masih hidup. Tetapi ini tidak dipakai. Yang banyak dipakai adalah bahwa yang disebut sahabat adalah orang yang hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi dan bertemu kepada Nabi, maka disebut sahabat. Bertemu, maka orang yang beriman kepada Nabi tapi tidak bertemu seperti Uwais Al-Qarni, kemudian ini Najasyi, Raja Habasyah. Raja Habasyah itu kan tidak sempat bertemu Nabi tapi beriman. Kemudian Uwais Al-Qarni itu juga beriman kepada Nabi tapi tidak sempat bertemu, maka
Para ulama mengatakan beliau bukan termasuk sahabat tetapi tabi'in, karena mereka hanya beriman kepada Nabi melalui sahabat, pengikut sahabat, tidak mengikuti Nabi. Karena syaratnya adalah harus bertemu Nabi. Ada ulama yang lebih menambahkan terkait dengan definisi sahabat, yaitu orang yang hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, bertemu kepada Nabi, dan bersahabat dengan Nabi. Maksudnya bersahabat itu banyak sering duduk bersama Nabi, ikut perang, ikut pengajiannya, ikut hajinya Nabi. Intinya dia yang bersama Nabi disebut. Tapi ini definisi ini juga jarang dipakai. Definisi yang paling sering dipakai yang tengah tadi. Pokoknya dia hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, kemudian dia juga berjumpa kepada Nabi walaupun sebentar. Ada yang mengatakan tidak harus berjumpa langsung, yang penting berkumpul satu tempat. Karena pada haji wada itu dikatakan sampai lebih dari 100.000 sahabat. Ada yang mengatakan pada Fathu Mekah juga ratusan ribu. Kepada haji wada itu ratusan ribu. Kalau orang ratusan ribu kan nggak bisa bareng Nabi semua. Ada yang di sana pojok, ada yang di sana. Tapi mereka satu tempat dengan Nabi. Walaupun berjumpa dari jauh, lihat, oh itu Nabi, oh lihatnya pecinya saja misalkan. Itu tetap disebut sahabat. Karena sudah lihat Nabi. Ya tapi tetap lihat pecinya, lihat orangnya, masa lihat pecinya aja. Itu. Sehingga wasahbihi ini makom yang sangat tinggi. Bahkan seorang aulia, kutub, wali kutub, atau seorang wali yang pangkatnya sangat tinggi tidak bisa lebih tinggi dari pangkatnya sahabat. Jadi seorang wali sekarang, misalkan ada wali yang luar biasa ibadah terus sama Allah Subhanahu wa taala, puasa, pokoknya ibadahnya luar biasa, dekat kepada Allah, tidak pernah sama tetangga ribut, pokoknya intinya dia sangat soleh sekali, menjadi wali kutub. Itu setinggi-tingginya pangkat kewalian tidak bisa melebihi pangkat sahabat. Pangkat sahabat. Dan pangkat sahabat itu sudah puncak kepangkatan di bawah Nabi. Puncak kepangkatan di bawah Nabi. Tapi ada yang membedakan antara sahabat yang alim dan yang gak alim. Tidak ada perbedaan. Pokoknya semua sahabat kulluhum udul, semua sahabat itu adil, sudah nggak ada kata lain sudah. Kalau setelah jadi sahabat terus itu ikut perang, itu gimana? Itu perang saudara. Ya, itu perang saudara terjadi di antara mereka karena salah paham. Semua berijtihad sesuai dengan hasil ijtihad masing-masing. Maka yang yang jelas-jelas mereka melanggar adalah kaum munafik, orang-orang munafik yang ngompor-ngompori. Nah, sedangkan sahabat yang ini dan yang ini kemudian terlibat, itu kita tidak boleh memvonis salah satunya. Kita harus menghormati sama-sama sahabat Muawiyah, sahabat Ali, sahabat Husain, Hasan, itu semua sahabat Nabi. Kita tidak boleh memvonis salah satunya berdasarkan wah kalau begitu sejarah ini, wah sahabat ini kurang ajar. Jangan, karena memang itu sesuai ijtihadnya masing-masing dan para ulama dalam sejarah mereka sudah menerangkan. Maka sahabat ini adalah kedudukannya sangat tinggi dan tidak bisa ditandingi kedudukan kewalian siapapun. Kemudian di antara keistimewaan sahabat ini juga di dalam Al-Quran banyak sekali ya nas-nas yang berkaitan dengan sahabat, karena mereka menyaksikan langsung nas-nas itu turun, bagaimana Al-Quran turun, bagaimana Rasul bersabda, bagaimana Rasul melarang, bagaimana Rasul, dan benar-benar berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keimanan sahabat itu jika ditimbang dengan keimanan kita atau orang sekarang ini, nggak ada yang bisa menandingi keimanan para sahabat, karena pada zaman itu benar-benar ujiannya itu luar biasa. Kalau orang yang beriman kepada Nabi ya sungguh-sungguh, karena kalau sudah beriman pasti banyak yang menyerang, bahkan harus perang, harus melawan, harus siap kena panah, harus siap. Nah itu keimanan mereka jika dibandingkan dengan kita nggak ada apa-apanya.
ajma'in. Nah, di sini taukid ajma'in itu sudah menunjukkan bahwa beliau termasuk ahlus sunnah wal jamaah, sahabat tidak ada pengecualian. Sahabat itu ajma'in. Ini taukid kalau bahasa nahwunya ya. Diberi taukid ajma'in semuanya. Kenapa? Wasahbihi itu sohbun itu kan sudah jamak. Kenapa ditambah lagi ajma'in semuanya? Karena itu taukid. Para ulama tidak membedakan satu sahabat dengan sahabat yang lain. Maka ketika ada hadis datang dari seorang sahabat tentang Rasulullah, sudah diterima pasti. Itu terkait dengan sahabat. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kekuatan apapun kecuali atas kehendak dari Allah yang maha tinggi. Dan yang maha tinggi maksudnya maha luhur, ya kedudukannya bukan tempatnya. Al-azim yang maha agung. Fi arkanil Islam, faslun fi arkanil Islam. Faslun, inilah sebuah fasal fi arkanil Islami, menerangkan rukun-rukunnya Islam. Rukun dalam bahasa Arab itu bisa dikatakan sebagai penopang ya. Rokana yarkunu ilaihi, itu artinya kita bertumpu kepadanya. Fahuwa ruknu, dialah tumpuan, yang jadi tumpuan. Maka dikatakan ada rukun Yamani, ada rukun Syami. Itu di mana rukun Yamani itu? Rukun Yamani, rukun Syami itu di mana? Ka'bah. Jadi Ka'bah itu kan bentuknya ini segi empat. Pojok-pojoknya ini disebut rukun. Kalau bahasa kitanya kan cor ya. Apa namanya, pondasi cor, ada cornya itu, cakar ayam. Lah itu kan tumpuannya di situ. Kalau bangunan nggak ada cakar ayamnya, maka nggak kuat, ya kan? Ini cakar ayam ini disebut rukun. Nah, ada rukun Yamani, ada rukun Syami, ada rukun Hajar Aswad. Satunya rukun apa? Ustaz Maulid saya lupa. Rukun Yamani, rukun Syami, terus rukun Hajar Aswad. Satunya rukun apa ini? Ini saya lupa yang satunya rukun apa. Nah, ini disebut rukun karena menjadi tumpuan. Karena bangunan itu pokoknya di pojok-pojok ya, pilar-pilar itu rukun itu. Nah, itulah. Maka arkanul Islam ini adalah yang menjadi pilar ya, tadi pilar dari Islam itu sendiri, yang menjadi bangunan Islam itu tersusun dari beberapa rukun. Artinya kalau salah satunya nggak ada, ini pasti bangunannya tidak stabil, Islamnya tidak sempurna, tidak stabil. Nah, rukun Islam ini dikatakan arkanul Islam khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Semuanya sudah hafal. Tetapi kalau antum pernah dengar Rifaiyah enggak? Rifaiyah itu ketuanya di Cirebon loh. Se-Indonesia ketuanya Rifaiyah itu di Cirebon. Dan di kampung saya banyak, di Pemalang, di Batang, di mana pendirinya Batang. Orang Batang itu Jawa Tengah. Kemudian di Palu, di mana itu banyak Rifaiyah. Itu mereka meyakini rukun Islam itu 1. Adzan. Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Kita lanjutkan tadi rukun Islam itu yang ada 5. Memang ada perbedaan ulama di dalam mengartikan yang buniyal Islam ala khamsin itu. Kemudian apakah rukun Islam itu dari 5 itu, atau rukun Islam hanya 1? Sebagaimana tadi yang saya sampaikan tadi, salah satu organisasi ada yang memang rukun Islam itu 1. Lah yang 4 ini apa? Ini ada yang mengatakan syarat dari yang 1 ini, ada yang mengatakan ini bagian dari yang 1 ini. Nah, maksudnya apa ini? Maksudnya ya tetap harus 5 dilakukan, tetapi kalau dia sudah bersyahadat, dia sudah masuk dalam golongan umat Islam. Karena banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan banyak sahabat yang baru bersyahadat, belum sholat, belum apa, perang mati, tapi sudah Islam. Kemudian ada juga sahabat sedang perang nih, termasuk sahabat Usamah itu misalnya, itu perang, kemudian musuhnya nih sudah, pedangnya sudah jatuh, kemudian dia sudah tinggal ditebas saja lehernya, bersyahadat. Nah sahabat ini kan, wah ini pasti syahadatnya karena takut pedang ini, maka nggak sah. Maka nggak sah katanya, wah sama dia penggal lehernya, karena syahadatnya takut pedang. Ketika dia pulang ceritakan kepada Rasulullah, Rasul pun marah. Maksudnya Rasul tidak mau berbicara dengan ini sahabat Usama ini sampai berhari-hari. Karena apa? Sahabat Usama ini membunuh orang yang sudah bersyahadat. Jadi dia menganggap bahwa syahadatnya ini takut pedang ini, sampai syahadat takut pedang begini saja masih dianggap Islam. Berarti sampai ada yang mengatakan bahwa kalau sudah syahadat sudah Islam. Tetapi tidak cukup syahadat saja ya. Artinya ada penopang yang lain dilengkapi dengan 4 rukun yang lain. Ya, sholat dan seterusnya. Kemudian maka kalau kita mendengar ada organisasi, ada apa, kok aneh ini rukun Islamnya 1, nah, itu jangan menyalahkan dulu. Nah, etikotnya dia bagaimana, kemudian bagaimana dia dalam memahami rukun Islam yang selanjutnya, yang 4 berikutnya. Maka kita harus membuka wawasan, jangan sampai nanti wah ini jangan-jangan aliran sesat, jangan begitu, karena memang ada perbedaan ulama terkait hal itu. Kemudian mereka juga dari 4-4-nya paling kuat menjalankan 4-4-nya dan paling hebat dalam berpegang mazhab Syafi'i. Maka kita harus tetap menghormatinya. Bahkan amaliyahnya adalah kuat, spesial mazhab Syafi'i. Arkanul Islami, beberapa rukun Islam, khamsatun, ada 5. Rukun Islam ada 5. Syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamus shalah, dan mendirikan shalah, wa ita'uz zakat, dan mengeluarkan zakat atau memberikan zakat, wa shaumu Ramadan, dan puasa Ramadan, wa hajjul bait atau wa hajjul bait, dan berhaji menuju Baitullah, manistata'a, bagi orang yang sanggup, ilaihi, menuju kepadanya, sabilan, jalannya. Dari 5 rukun ini nanti akan kita perinci satu persatu lebih detail lagi, dan nanti dari 5 rukun ini itu nanti yang akan diterangkan di sini adalah terkait ibadah sholat untuk yang Imam Salim bin Sumair. Kemudian nanti yang terkait zakat, puasa dan seterusnya itu Imam Nawawi. Kemudian nanti tentang haji itu akan diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Ali Ba'tiyah. Nanti akan lebih detail. Nah, tetapi nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Barangkali ada yang belum dimengerti, barangkali ada yang akan ditanyakan, monggo silahkan. Kalau nggak ada, alhamdulillah cukup. Monggo Ustaz.
Itu bagaimana caranya? Apakah memang itu memang apa khususan tersendiri atau bagaimana mungkin Ijazah itu apa namanya, banyak yang mengibaratkan ya, ijazah itu seperti SIM, surat izin mengemudi ya. Ijazah ini izin dari yang punya ijazah itu. Jadi suatu zikir, suatu bacaan, amalan-amalan, ayat-ayat Al-Quran, kita mungkin banyak yang sebulan khatam, seminggu khatam, tetapi apa namanya, mungkin ketika dia punya hajat bingung, padahal dia khatam terus tapi bingung. Maka kadang ada ulama yang punya sanad terkait sebuah ayat, ini dibaca, kemudian dari bacaan ini kita yakin bahwa ayat Al-Quran itu untuk mengabulkan hajat itu sangat mujarab. Maka itu adalah izin terkait dari pengetahuan itu untuk antum. Seperti kita dapat ijazah dari sekolah, kita dapat bukti ijazah bahwa kita sudah lulus, sudah apa namanya, dapat ijazah itu. Nah, ijazah ini izin biasanya terkait dengan zikir-zikir yang cara-caranya khusus. Nah, cara-cara khusus ini selama tidak ada pertentangan dengan syariat maka tidak masalah. Kalau bertentangan dengan syariat, misalkan wakaf bukan pada tempatnya wakaf yang menimbulkan salah arti, menimbulkan artinya berubah menjadi musyrik. Kan ada beberapa ayat Al-Quran yang nggak boleh wakaf karena menimbulkan salah arti, misalkan. Oh, tapi ini wajib berhenti di sini ijazahnya. Wah, itu nggak boleh karena merubah maknanya, merubah ini. Tetapi kalau ijazah biasanya baca surat ini, nanti ayat ini dibaca selama sepanjang 1000. Berarti ayat ini intinya ini 1000. Itu tidak bertentangan dengan syariat karena mengulang-ulang satu ayat, bahkan satu kalimat dalam dalam ayat itu banyak dicontohkan oleh para ulama. Di dalam kitab At-Tibyan Hamalatul Quran itu banyak contoh para ulama yang mengulang-ulang ayat sampai semalam suntuk. Ada yang kalau setiap baca ayat itu pingsan. Ada yang ulama memang semalaman itu yang ulang-ulang satu ayat. Kita dikisahkan para ulama Hadramaut, kalau tidak salah namanya Habib Abdurrahman apa siapa gitu. Beliau itu qiyamul lail, kemudian dalam qiyamul lail itu beliau membaca satu ayat sampai subuh diulangi satu kalimat, yaitu kalau salah apa yang saja Allahumur Rahmanu wuddan apa widdan kalau qiraah Abi Amr itu widdan kalau tidak salah. Jadi diulang-ulang itu kalau kata wuddan ya, wuddan kalau di sana widdan itu diulang-ulang, kata itu diulang-ulang sampai subuh satu kata. Tetapi mengulang-ulang itu beliau bukan ijazah atau apa, tapi memang beliau tadabbur Quran. Jadi satu kata diulang-ulang, setiap kali mengulang kata itu dia mendapatkan makna baru, mendapatkan ilmu baru setiap diulang-ulang. Ya nggak heran karena Imam Syafi'i sendiri baca satu hadis menyelesaikan 70 masalah dalam hadis itu. Semalam suntuk 70 masalah diselesaikan dengan satu hadis tersebut. Nah, ini ijazah itu demikian, artinya izin dari seorang guru. Kemudian izin tersebut biasanya terkait dengan cara, walaupun ayatnya umum semua orang hafal, tapi biasanya terkait dengan cara. Nah, ada memang beberapa zikir itu ketika dibaca ada yang memang bawaannya ini ada yang panas. Maksudnya panas itu adalah ketika membaca ayat ini, kalau dia tidak mendapatkan izin dari gurunya, itu bisa otaknya error. Ya, itu karena tidak dapat izin. Tetapi itu jarang sekali. Kalau yang biasa dibaca Thariqah Alawiyin itu Rotib Haddad, Rotib Al-Atos apa semuanya, silakan dibaca, diamalkan saya Wirdul Latif, Wirdul Fatih, Buya itu akan dibaca semuanya karena itu maksur dari Rasulullah SAW dan sifat umum.
Adapun mendapatkan ijazah itu lebih afdol karena dapat izin, ada sanadnya langsung. Tapi kalau memang mau dibaca berdolatif setiap pagi, walaupun saya belum dapat ijazah nggak apa-apa, berdolatif. Tapi untuk lebih khusus ada caranya. Biasanya kalau didapat ijazah itu tawasulnya itu kalau yang rotib hadal, rotib atas belakangnya itu nama-namanya lain. Nah itu biasanya di situ yang lainnya. Tapi kalau yang zikir-zikirnya sama. Dan memang penting sekali ijazah. Di samping kita dapat izin dari guru, itu juga merupakan sanad ya keilmuan kita kepada seorang guru. Dan tentunya akan berbeda seseorang yang ketika berzikir dengan nyari-nyari sendiri dan berzikir yang dibimbing oleh guru itu berbeda. Dan guru yang basiroh ya, yang ahli basiroh, yang faham terkait dengan kondisi ahwalnya santri atau muridnya, itu ketika memberi ijazah sesuai kadarnya, sesuai kadar santri ini, sesuai kadar santri ini begini. Karena saya punya kawan banyak ya, dan kepada kiai yang sama, kepada ustadz yang sama, beberapa kiai gitu, itu ijazahnya beda, lafadznya sama, tapi yang ini ketika datang 7 kali, yang ini ketika datang kadang sampai ada yang 1000 kali, ada yang demikian. Tapi memang tergantung situasi dan kondisi, dan guru yang punya basirohnya kuat itu tahu kondisi santrinya, dan itu pentingnya ijazah. Dan jangan sampai ketika kita sampaikan begini kemudian ada yang nggak mau zikir, nggak dapat ijazah, ya harus nyari guru dapat ijazah. Tetapi kalau memang mau zikir ya zikir-zikir yang umum biasa, termasuk tahlil itu sudah zikir umum, itu semua orang boleh pakai karena tahlil itu susunannya sudah khusus, dan itu sudah ijazahnya sudah umum, semuanya boleh lah baca zikir tahlil. Dan insya Allah nggak ada orang gara-gara baca zikir itu gila gitu, nggak ada ya, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab yang terkait zikir ya. Sudah cukup, syukran. Kelas cukup ya. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Kita baru muqaddimah dan 1 fasal arkanul Islam. Insya Allah semoga Allah memberikan kepada kita semua kekuatan untuk istiqomah, kekuatan untuk mengamalkan apa yang kita baca, dan semoga Allah SWT memberikan keberkahan dari para ulama-ulama salaf, dan semoga Allah SWT dengan perantara kita membaca kitab ulama para salaf, Allah mengabulkan hajat-hajat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua rizki yang halal dan barokah, rizki yang halal yang barokah, yang ketika dimakan menjadikan kita giat beribadah, mudah beribadah, dan ketika dimakan keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, dan ketika dimakan oleh keturunan kita, anak cucu kita menjadi keturunan yang soleh dan soleha, dan rezeki yang halal yang barokah, yang bermanfaat untuk kaum muslimin muslimat, bermanfaat untuk masjid, musola, pondok pesantren, majelis taklim, dan rezeki yang halal yang barokah yang mendamaikan untuk kita semua, dan rezeki yang halal yang barokah insyaallah memudahkan kita semua untuk istiqomah menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.